Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yusa Ananda. Berikut saya akan mencoba menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama adalah tentang wawasan kebangsaan. Pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sentosa. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yang artinya adalah 4 kesepakatan kata atau permufakatan bersama yang menjadi dasar berbangsa dan bernegara negara Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang PPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Para pendiri negara kita yang terhimpun dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPU PKI dan terutama dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI memurnikan dan memadatkan nilai-nilai yang sudah lama dimiliki, diyakini dan dihayati kebenarannya oleh masyarakat Indonesia. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh dan tegaknya negara bangsa Indonesia, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, serta sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 suku kata yang berasal dari Sanskerta, Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli tahun 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPU PKI. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut dengan Pancasila. Gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPU PKI pada sidang pertama mereka pada tanggal 28 Mei 1945 dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti kita ketahui, keberadaan Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 BPU PKI tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 dan selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang menjadi tujuan NKRI seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sejarah. Yang pertama adalah Budi Utomo.
Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo, Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi Budi Utomo bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada saat itu, organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Namun saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1908, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging atau yang disingkat IV. Tujuan awal didirikannya organisasi ini adalah untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan baik dengan Hindia Timur Belanda. Pada awal tahun 1925, IV mengubah namanya menggunakan terjemahan Melayu menjadi Perhimpunan Indonesia atau yang disingkat PI. Di bawah kepengurusan ketua baru Sukiman Wirjo Sanjojo diputuskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia yang berusaha dicapai lewat strategi solidaritas, swadaya, dan non-kooperasi tidak hanya perlu memperhatikan aspek kesatuan nasional, tetapi juga kesetiakawanan internasional. Bung Hatta menjadi Bursita atau ketua Perhimpunan Indonesia terlama, yaitu sejak awal tahun 1926 hingga 1930. Sebelumnya, setiap ketua hanya menjabat selama setahun. Perhimpunan Indonesia kemudian menggalakkan secara terencana propaganda tentang Perhimpunan Indonesia ke luar negeri Belanda. Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Dalam kongres ini dibahas berbagai persoalan seperti pembentukan badan terpusat, gagasan persatuan, peran wanita, peran agama, serta peran bahasa menuju Indonesia merdeka. Walaupun belum menghasilkan sesuatu kesepakatan, Kongres Pemuda pertama menunjukkan usaha ke arah persatuan para pemuda. Kongres Pemuda kedua. Penetapan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Indonesia Club Genbouw, Jalan Kramat 106, Jakarta. Kongres ini diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda, antara lain Jong Java, Jong Sumatranenbond, Jong Islametenbond, Sekarukun, Jong Bataks, Jong Stunderden, Budi Utomo, Indonesia Study Club, dan Muhammadiyah. Muhammad Yamin, seorang pemuda berusia 23 tahun yang saat itu menjadi ketua Jong Sumatranenbond, menyampaikan sebuah resolusi setelah mendengarkan pidato dari beberapa peserta kongres berupa 3 klausal yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saat Kongres Pemuda II berlangsung, untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan. Wakil Rudolf Supratman, seorang pemuda yang berusia 25 tahun, meminta waktu kepada Sukondo Joyo Puspito, pemimpin rapat saat itu, untuk mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Indonesia. BPUPKI dan PPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang dibentuk oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Tugas dari badan ini sendiri adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Tetapi pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian disingkat PPKI. Badan ini berjumlahkan anggota sebanyak 21 orang sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia Belanda. Terdiri dari 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, dan 1 orang asal Sunda Kecil, serta 1 orang asal Maluku dan 1 orang asal etnis Tionghoa.
Pemersatu bangsa. Bendera Indonesia. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan bendera negara adalah Sang Saka Merah Putih. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegang Sang Timur nomor 56 Jakarta disebut dengan bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi tersebut tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai lagu kebangsaan adalah lagu dengan judul Indonesia Raya. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya adalah bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Bela negara memiliki beberapa nilai-nilai yang dijadikan sebagai dasar. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah memiliki kemampuan awal untuk melakukan bela negara. Dilanjutkan dengan peran ASN. Peran ASN yang pertama adalah penyelenggara tugas umum pemerintah. Yang kedua adalah pelaksana pembangunan nasional. Yang ketiga adalah bebas intervensi politik. Dan yang keempat bersih dari KKN. Dari penjabaran ini sudah selayaknya kita sebagai ASN hanya berfokus pada tugas kita untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan melaksanakan pembangunan nasional serta menghindarkan diri kita dari ikut terjun ke dalam dunia politik serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme apapun yang terjadi. Fungsi ASN yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Dari penjabaran ini diketahui bahwa fungsi ASN semuanya berfokus kepada pelayanan terhadap publik serta membangun negara, mendahulukan kepentingan publik dan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.